Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Aulia Kayana Hari Putri dengan NIM G0025063 dari kelompok A5 dengan aslab Mas Fatih. Dan di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.3 neuroendokrin dan juga indera khusus. Di sini akan ada dua skenario yang saya bahas. Baik, skenario pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau disebut resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Yang pertama, nanti saya akan membahas tentang substansia nigra dan juga letak anatomis dari substansia nigra. Kemudian, nanti saya akan membahas tentang sistem ganglia basalis. Dan terakhir adalah penyusun dari trunkus encephalitis. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama mengenai substansia nigra. Jadi, substansia nigra sendiri, dia akan membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri dan juga tegmentum yang di mana crus cerebri ini akan menjadi pars anterior dan tegmentum menjadi pars posterior. Jadi substansia nigra secara umum adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Warnanya kan gelap. Nah, ini tuh karena ada pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel saraf. Substansia nigra sendiri merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan nanti akan memiliki hubungan dengan ganglia basalis juga. Di sini akan terbagi menjadi dua pars, ada pars kompakta dan juga pars reticularis. Di mana pars kompakta sendiri dia akan berpigmen neuromelanin. Pigmen ini menjadi hasil sampingan dari dopamin. Yang dopamin sendiri berfungsi sebagai lintasan dopaminergic nigrostriatal. Sedangkan yang pars reticularis dia tidak akan mengandung neuron, dia akan mengandung neuron yang tidak berpigmen seperti itu. Next adalah mengenai ganglia basalis dan juga penyusunnya. Jadi penyusun pertama dari ganglia basalis adalah nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus sendiri nanti akan ada kaput dan juga kaudanya, dan dia akan berbentuk lengkung seperti ini. Nah, berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di pasarnya sebagai kauda. Kaput nucleus caudatus nanti akan melanjutkan diri menjadi ke dalam putamen, dan kauda nucleus caudatus akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian yang kedua adalah nucleus lentiformis. Nah, nucleus lentiformis ini akan ada putamen pada bagian lateralnya dan ada globus pallidus pada bagian medialnya. Dan mereka berdua ini nanti akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Selanjutnya adalah corpus atau nucleus dari amygdaloideum. Dia akan berhubungan langsung dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hippocampus. Kemudian yang terakhir adalah claustrum. Nah, claustrum sendiri adalah ini, dia adalah lamina grisnya tipis di antara putamen dan juga insula. Next adalah mengenai trunkus encephalitis. Penyusun pertama dari trunkus encephalitis adalah mesencephalon. Nah, mesencephalon sendiri dia memiliki beberapa struktur penting, yaitu pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri ini akan ada beberapa struktur pentingnya. Yang pertama adalah crus cerebri. Crus cerebri sendiri dia mengandung serabut descendant fibra corticopontines, parietopontines, corticobulbaris medial lateral, corticonuklearis, dan fibrae corticospinalis, di mana seperlima lateralnya itu akan tersusun oleh fibra temporopontines, parietopontines, dan juga corticobulbaris yang lateral. Sedangkan yang 3/5 mediolateralnya dia akan tersusun oleh fibra corticospinalis, dan seperlima medialnya dia tersusun oleh fibra corticopontines, corticobulbaris medial. Ya, kemudian selanjutnya ada struktur tegmentum mesencephaly. Nah, untuk tegmentum mesencephaly ini, dia adalah struktur yang berada pada tegmentum. Ada namanya nucleus ruber, yang dia itu pada potongan segar itu akan terlihat berwarna merah muda. Kenapa? Karena ada kandungan verum yang tinggi. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaras pendengaran. Nah, colliculus inferior sendiri itu merupakan kayak tonjolan yang berada di bawah colliculus superior.
Jadi patokannya adalah pineal body, kemudian bawahnya adalah colliculus superior, kemudian ada colliculus inferior. Nah, pada colliculus Mohon maaf, pada colliculus inferior sendiri ini adalah stasiun relay untuk jarak pendengaran menuju talamus pada corpus geniculatum medial. Kemudian selanjutnya adalah substansia nigra. Tadi sudah saya jelaskan, jadi lanjut aja ke fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis sendiri ini adalah dataran yang terletak di antara pedunculus cerebri, ditembus oleh vasa darah arteria centralis posteromedialis sehingga nanti akan membentuk daerah yang berlubang-lubang disebut substansia perforata posteriora. Di daerah ini nanti akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 yang juga akan membentuk suatu alur disebut sulcus nervi oculomotorii sesuai dengan nervus yang akan melewatinya. Kemudian selanjutnya ada aqueductus mesencephalii di mana dia akan menghubungkan ventriculus tertius dengan quadratus. Yang terakhir adalah tectum mesencephalii. Tectum mesencephalii itu adalah dorsal portion atau atap dari midbrain yang menjadi pembangun dari dua tonjolan yaitu colliculus inferior dan juga colliculus superior. Dari empat colliculus ini nanti dia akan disebut oleh quadrigeminal bodies atau disebut juga tectum mesencephalii. Jadi tectum mesencephalii ini adalah center atau pusat dari sensori motor integrasi sensori motor visual. Seperti itu. Selain itu di sini juga ada bangunan brachium colliculus superior, kemudian ada brachium colliculi inferior, dan di sebelah sini yang bagian atas ini adalah geniculatum lateral dan juga geniculatum medial. Next adalah tentang pons Faroli. Nah, pons Faroli ini dia akan terdiri atau bisa dilihat dari bagian ventral dan juga dorsalnya. Kalau misal pada bagian ventral dia adalah pars basilaris pontis, sedangkan yang bagian dorsal itu akan ada pars tracmentalis pontis. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu dari pars basilaris pontis. Di sini akan ada beberapa nervus kranial yang keluar dari pons. Ada apa aja sih? Yaitu ada nervus 5, 6, 7, dan juga 8. Kalau misal secara keseluruhan, nervus kranial dan tempat keluarnya itu bisa dilihat dari tabel yang sudah saya tuliskan dan sudah saya cantumkan pada slide saya ini. Yang pertama adalah nervus 1 atau olfactorius. Dia tempat keluar adalah bulbus olfactorius yang merupakan derivat dari telencephalon. Kemudian nervus opticus keluar di chiasma opticum, nervus oculomotorius pada fossa interpeduncularis, nervus trochlearis pada cauda colliculus inferior, nervus trigeminus pada brachium pontis, nervus abducens pada sulcus bulbopontinus, kemudian nervus 7 atau facialis itu angulus cerebellopontinus, nervus vestibulocochlearis pada angulus cerebellopontinus juga. Kemudian yang keluar dari sulcus posterolaterales itu ada nervus glossopharyngeus, nervus 9, nervus vagus, nervus 10, nervus accessorius, nervus 11, dan juga nervus hypoglossum yang merupakan nervus ke-12. Nah, dari orang-orang yang ini sudah dikelompokkan juga. Kalau misal hijau ini dia akan keluar pada mesencephalon, yang abu-abu pada cerebrum, kemudian yang biru ini pons, dan yang terakhir adalah yang warna orange ini di bagian medulla oblongata, seperti itu. Next, ini adalah sulcus basilaris pontis, tempat keluarnya arteri basilaris yang merupakan salah satu struktur dari circulus arteriosus willisi yang akan saya jelaskan setelah ini juga. Next adalah pars tracmentalis dari pars tracmentalis pontis yang bisa dilihat di sini. Dia berada di atas dari fascias dorsalis medulla oblongata. Dan di sini akan ada beberapa struktur penting. Pertama, colliculus facialis. Colliculus facialis ini merupakan genu internal nervus facialis dan nucleus nervi abducens. Kemudian ada stria medullaris yang merupakan tempat nucleus vestibularis dan cochlearis serta salivatorius. Next adalah medulla oblongata. Medulla oblongata ini akan dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek eksternal dan juga aspek internal. Dan dari aspek eksternal sendiri itu akan bisa dilihat dari dorsal dan juga dari ventralnya. Jadi kalau misal dilihat sebelah sini, ini kalau misal dilihat dari dorsal atau dari belakang, pertama itu ada pusat vasomotor kardiorespi yaitu trigonum nervus vagi dan nervus hypoglossik. Kemudian ada fasciculus cuneatus yang merupakan pengatur somatosensorik ekstremitas atas pada bagian
lateralnya. Kemudian pada bagian medial ini terlihat ada fasciculus gracilis yang mengatur ekstremitas bawah. Next adalah aspek eksterna yang dari depan atau ventral. Pertama ada piramis. Piramis yang lebih medial. Ini adalah penonjolan dari perdesakan traktus piramis atau corticospinalis. Sedangkan oliva ini adalah penonjolan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral. Ini adalah yang akan dilatar oleh nucleus nervivagus dan juga ada decussatio pyramidum yang memisahkan traktus pyramidum. Baik, yang selanjutnya adalah aspek internanya. Jadi pertama itu ada kompleks nuklear olivarius. Kemudian ada nucleus ambiguus, yaitu motorik, nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan juga 11. Kemudian ada nukleus tractus solitarius yang merupakan sensorik, nervus 7, 9, juga 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga nukleus nervus hypoglossus. Next, kita lanjut ke skenario 2. Di skenario 2 ini, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan skala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat ada penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, nanti akan saya bahas mengenai circulus arteriosus Willisi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nervus cranialis yang tempat keluarnya di bagian pons. Baik, yang pertama adalah tentang circulus arteriosus Willisi. Seperti apa sih vaskularisasinya? Jadi pertama kita bisa lihat dari arteri karotis anterior. Arteri karotis interna, mohon maaf. Jadi arteri karotis interna ini dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri anterior ini nanti akan berlanjut ke arteri cerebri anterior dan akan dihubungkan antara dextra dan juga sinistra itu oleh arteri communicans anterior. Kemudian arteri cerebri media. Nah, selain ke arteri cerebri media, di sini nanti juga akan bercabang menjadi arteri ophthalmicus. Next, di sini akan ada arteri communicans posterior akan menghubungkan ke arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior, dextra sinistra akan bersatu menjadi arteri basilaris yang tengah ini, di mana arteri basilaris sendiri dia akan berjalan di sulcus basilaris pontis. Kemudian dia akan berjambung menjadi arteri vertebralis dextra et sinistra. Nah, arteri basilaris sendiri ini akan bercabang menjadi struktur-struktur pertamanya yang paling atas ini adalah arteri cerebellar superior. Kemudian ada arteri pontin dan ada arteri anterior inferior cerebellar dextra et sinistra seperti itu. Next adalah tentang nervus cranialis yang keluar dari pons yang mungkin terhubung dengan kasus yang dialami oleh Pak Joko tadi. Pertama itu ada nervus 5, yaitu nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini dia keluar pada lateral bagian pons dan bisa dilihat dari gambarnya juga dia adalah tempat kayak nervus, tempat keluar yang terbesar gitu. Kemudian dia memiliki dua fungsi, yaitu sensorik dan juga motorik. Untuk sensoriknya, dia akan menerima sensasi dari wajah, rongga mulut, rongga hidung, dan juga kornea. Sedangkan dari motoriknya, dia akan menginervasi otot-otot untuk mengunyah. Kemudian ada nervus 6, yaitu nervus abducens. Dan nervus abducens ini dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Nih, sulcus bulbopontinus ini yang menjadi batas dari pons dan juga medula pada bagian bawah sini. Kemudian fungsi motorik untuk otot rectus lateralis yang menggerakkan bola mata atau sebagai abduksi ke arah lateral. Kemudian ada nervus 7 yaitu nervus facialis. Sini dia keluar dari sudut pontocerebellar pada batas pons dan juga medula. Dan dia berfungsi untuk kalau motoriknya dia sebagai otot ekspresi wajah, sensoriknya pengecapan 2/3 yang bagian anterior lidah, dan parasimpatisnya untuk kelenjar lakrimal dan juga saliva juga. Nah, kemudian terakhir ada nervus 8 yaitu vestibulocochlearis. Di sini vestibulocochlearis ini tuh berdekatan, tempat keluarnya berdekatan dengan nervus
tujuh pada sudut pontoserebellar dan dia terdiri dari dua cabang. Ada yang vestibular untuk keseimbangan dan juga koklear untuk pendengaran. Dan di sini dia fungsinya itu murni untuk sensorik aja gitu. Jadi murni saraf sensorik. Terima kasih. Sekian presentasi laporan anatomi blok 2.3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.